Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Ika Prana Solihatun 2502019, dosen pengampu C. Salmiati MPD PhD. Pada kali ini saya akan membahas mengenai GDD atau Growing DKD, Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan penting yang pertumbuhannya dan perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama suhu. Suhu berperan dalam proses fisiologi tanaman seperti pertumbuhan daun, batang, dan akar. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman adalah Growing DKD atau GDD, yaitu metode akumulasi suhu harian untuk memprediksi perkembangan tanaman pada periode tertentu. Praktikum GDD pada kelapa sawit selama 25 hari dilakukan untuk mempelajari hubungan antara suhu harian dengan pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit. Pengamatan ini membantu memahami bagaimana akumulasi suhu mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman serta meningkatkan pemahaman mengenai penerapan faktor iklim dan budidaya tanaman kelapa sawit. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pertumbuhan tanaman berdasarkan data suhu yang diperoleh selama pengamatan. Yanti et al. 2021. Tujuan praktikum untuk mengetahui pengaruh akumulasi suhu harian atau Growing DKD terhadap pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit. Alat dan bahan yang digunakan. Bahannya sawit penesuai, kap plastik. Alatnya HP dan penggaris. Langkah-langkah pertama, catat terlebih dahulu tinggi bibit, tinggi daun, panjang daun, dan jumlah daun. Setelah itu disiram. 3. Cek suhu pada pagi dan siang. Cek suhu dilakukan selama 1 bulan atau 30 hari. Saat cek suhu di pagi, dilakukan juga penyiraman pada bibit kelapa sawit. Setelah 30 hari dicatat kembali pertambahan tinggi bibit, tinggi daun, panjang daun, dan jumlah daun. Cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the kung pao, I be going nuts now. Used to get the rum round, shorties want fuck now. Baby, I'm back again, ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a product. Setelah pengamatan selama 1 bulan penuh atau 30 hari, di sini dapatkan suhu Tmax itu didapatkan pada siang hari dengan suhu paling tinggi ada di 33 derajat Celcius pada hari ke-29 dan paling rendah ada di 29 derajat Celcius pada hari ke-22. Lalu Tmin-nya paling tinggi ada di suhu 27 derajat Celcius pada hari ke-30 dan paling rendah ada di 23 derajat Celcius pada hari ke-16. Nah, didapatkan perbedaan pertumbuhan tinggi pada hari pertama dan hari ke-30, di mana pada pertama tinggi bibit kelapa sawit. Bibit pertama itu tinggi akhirnya 39, tinggi awalnya 36 dengan jumlah selisih 3 cm. Bibit kedua pada akhirnya 35, pada awal 31 dengan selisih 4 cm. Bibit ketiga pada akhirnya 35, pada awalnya 33,5, selisihnya 1,5 cm. Lalu didapatkan pula pertambahan jumlah daun pada bibit pertama. Pada akhir itu 9 daun, bibit awal pada awal itu 7 daun, jumlah selisihnya ada 2. Lalu bibit kedua itu akhirnya 9 daun, pada awal 7 daun, dan sama juga menghasilkan 2 daun. Lalu bibit ketiga pada akhirnya 8 dan pada awalnya 5. Ini mendapatkan pertumbuhan 3 buah daun. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh bibit kelapa sawit mengalami pertumbuhan tinggi dan penanaman jumlah daun selama masa pengamatan. Bibit kedua menunjukkan pertambahan tinggi sebesar yaitu 4 cm, sedangkan bibit ketiga memiliki pertambahan tinggi serendah 1,5 cm namun mengalami penambahan daun terbanyak 3 helai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif bibit dipengaruhi oleh kemampuan tanaman dalam memanfaatkan unsur cahaya dan faktor genetik masing-masing bibit. Pertambahan tinggi dan jumlah daun menandakan bahwa proses pertumbuhan berlangsung dengan baik pada seluruh bibit kelapa sawit. Pahan 2021. Data suhu harian menunjukkan akumulasi Growing DKD atau GDD selama 30 hari mencapai 353 dengan kisaran GDD 11-14,5. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi suhu lingkungan cukup mendukung pertumbuhan kelapa sawit karena tanaman ini membutuhkan suhu hangat untuk mendukung
aktivitas fisiologi dan fotosintesis. Semakin tinggi akumulasi GDD, maka semakin besar energi panas yang diterima tanaman untuk menunjang pertumbuhan vegetatif seperti pembentukan daun dan pemajangan batang. Dengan demikian, peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun pada bibit kelapa sawit dipengaruhi oleh akumulasi suhu yang optimal selama periode pengamatan. Fauzi et al. 2021. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, bibit kelapa sawit mengalami pertumbuhan vegetatif yang ditunjukkan oleh peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun pada setiap bibit. Bibit kedua memiliki pertambahan tinggi sebesar 4 cm, sedangkan bibit ketiga menunjukkan daun sebanyak 3 helai. Selain itu, akumulasi kering dikiti atau GDD selama pengamatan mencapai 535 yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan cukup mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dengan demikian, suhu dan akumulasi panas berperan penting dalam mendukung proses pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai GDD pada tanaman kelapa sawit. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.